Di dunia sepak bola itu kan pertarungan tuh nggak cuma 90 menit di lapangan ya kan? Betul. Nggak sama sekali. Malah pertarungan paling sengit yang paling menentukan itu kadang-kadang justru terjadi di luar lapangan, di meja negosiasi. The real battle, the mind games. Nah, coba deh kamu bayangin situasi ini. Ada pemain incaran yang udah santer banget, udah hampir pasti bakal gabung ke rival abadi. Tiba-tiba, blip, namanya muncul di radar tim kamu. Wah, itu sih drama. Dan ini bukan lagi bayangan, ini drama yang lagi kejadian sekarang. Selamat datang di Raka Pradita Channel. Halo semuanya. Misi kita hari ini adalah membongkar habis-habisan potensi manuver Persija Jakarta yang kabarnya mau nikung gelandang timnas Joey Pelupesi dari genggaman Persib Bandung. Tikungan tajam banget ini kalau kejadian. Kita bakal telusuri gimana semua ini berawal, kenapa Persija bisa sampai segitunya, dan apa aja tembok besar yang harus mereka tabrak. Yuk kita mulai bedah ceritanya. Oke, ayo. Oke, jadi kalau mau ngerti ceritanya, kita harus lihat dulu konteksnya. Persija Jakarta di jendela transfer paruh musim 2025-2026 ini beneran kesetanan gitu. Hahaha, istilah yang pas. Mereka nggak main-main. Sama sekali. Sampai sekarang aja udah 4 pemain baru mereka sikat. Ala Edin Ajare, Paulo Ricardo, terus ada Fajar Fatur Rahman, dan yang bikin heboh juga, Shane Patinama. Itu sinyal yang jelas banget. Mereka serius mau ngejar gelar. Betul, tapi ternyata nggak berhenti di situ. Nah, disinilah pintu ke cerita utama kita terbuka. Setelah 4 nama itu datang, manajer Persija, Ardi Cahjoko, ngasih sebuah pernyataan ke publik. Dia bilang, kita butuh satu lagi pemain diaspora. Oh, ini yang jadi kode itu ya? Tepat sekali. Ini bukan sekedar omongan, ini semacam petunjuk yang sengaja dilempar ke publik. Seolah-olah bilang babak selanjutnya akan dimulai. Nah, kode pemain diaspora itu kan langsung bikin semua orang mikir satu nama. Ivar Jenner. Logis banget. Sangat logis. Dia main di Jong FC Utrecht, gelandang bagus, dan yang paling penting, kontraknya mau habis. tepat. Buat klub manapun, pemain kayak gini tuh ibarat harta karun. Bisa dapat pemain top tanpa keluar duit transfer. Jadi wajar gosip Jenner ke Persija kenceng banget waktu itu. Tapi kan di dunia transfer, yang logis itu seringkali cuma jadi pemanis cerita ya kan? Bener banget. Situasi Ivar Jenner ini ternyata abu-abu. Nggak ada kejelasan sama sekali. Nggak ada progres. Nggak ada tanda-tanda bakal deal. Nah, kekosongan inilah yang jadi celah. Celah yang harus diisi berarti. Dan di bursa transfer, celah sekecil apapun pasti akan dimanfaatkan. Ketidakpastian soal Jenner ini memaksa Persija putar otak, cari rencana B. Dan disinilah ceritanya nikung tajam banget. Tunggu. Jadi dengan Jenner yang nggak jelas nasibnya, Persija seperti kena jalan buntu dong awalnya. Tapi justru di saat buntu kayak gini, biasanya muncul nama yang nggak terduga sama sekali ya. Dan nama itu ternyata udah ada di depan mereka selama ini. Cuma bedanya, nama itu ada di halamannya rival mereka. Jangan-jangan. Nama itu adalah Joey Pelupesi. Tiba-tiba, nama yang selama berbulan-bulan jadi properti rumornya Persib Bandung, sekarang justru dihubung-hubungkan dengan Persija. Ini ironi tingkat dewa. Ini gila sih. Karena kalau kita ingat-ingat lagi, sekitar Oktober 2025 kemarin, nama Pelupesi ini kan udah kayak milik Persib. Iya kan, persepsinya udah ke sana. Semua berita, semua obrolan supporter arahnya udah ke Bandung. Katanya udah deal, tinggal nunggu pengumuman resmi. Rasanya waktu itu Persib udah menang banyak. Persis, persepsinya udah kuat banget. Ini tuh kayak kamu udah pesen makanan lewat aplikasi, statusnya udah sedang diantar, tiba-tiba drivernya belok ke rumah tetangga kamu. Sakitnya di situ. Narasi yang beredar saat itu adalah Persib sudah berhasil mengamankan tanda tangan pemain Lomel SK. Ini meskipun memang, dan ini kuncinya, tidak pernah ada pengumuman resmi. Tapi kan aneh, setelah rumornya sekencang itu, tiba-tiba semuanya senyap. Nggak ada kabar lagi, nggak ada kelanjutan, semuanya jadi dingin. Betul, mendadak adem ayem. Awalnya kupikir, mungkin cuma rumor biasa yang hilang ditelan waktu. Nah, ini bukan sekedar gosip yang hilang. Kita bicara soal data. Ada satu momen krusial yang mengubah semua peta permainan. Situs Transfermarkt, yang bisa dibilang bursa efeknya pemain bola. Oh, ini penting. Iya, tiba-tiba menghapus nama Pelupesi dari laman potensi transfer Persib. Bagi para pengamat transfer, itu sinyal yang sangat kuat. Data mereka itu jarang meleset. Tunggu dulu.
Jadi rumornya bukan cuma meredah, tapi datanya pun sudah berubah. Itu baru berita besar. Berita yang sangat besar. Biasanya kalau Transfermarkt sudah bertindak, itu bukan main-main. Itu artinya ada sesuatu yang terjadi di balik layar yang membuat kemungkinan transfer itu jadi nyaris nol. Tepat. Jadi kalau kita sambungkan titik-titiknya, Persib yang tadinya diyakini selangkah lagi dapat pelupesi, sekarang kelihatannya mundur total. Oke. Di sisi lain, Persija yang tadinya pusing karena Jenner nggak jelas, sekarang melihat ada satu pintu yang tadinya terkunci rapat, tiba-tiba kebuka lebar. Wow, ini adalah skenario tikungan tajam yang paling klasik. Persis. Oke, jadi pintunya kebuka. Tapi kenapa harus pelupesi? Maksudku, dengan segala drama dan potensi biayanya, kenapa mereka ngotot banget kejar dia? Apa sih yang dia punya, sampai Persija rela berantem sama rivalnya? Pertanyaan bagus, karena ini bukan cuma soal gengsi. Ada kebutuhan taktis yang super mendesak di skuad Persija. Oh, jadi ada alasan teknisnya ya? Banget. Sumber kita bilang lini tengah mereka itu lagi berdarah-darah. Banyak pemain cedera, ada yang kena sanksi. Akibatnya mesin permainan mereka jadi keropos. Mereka butuh sosok jangkar, penyeimbang. Jadi ini bukan soal nambah pemain bintang, tapi lebih ke nambah lubang yang kritis ya? Jauh lebih dari itu, ini soal mencari kepingan yang hilang. Joey Pelupesi, dengan pengalamannya di Eredivisie Belanda dan Championship Inggris, itu bukan sekedar gelandang bertahan. Dia itu tipe pemain nomor 6 yang cerdas, yang bisa baca permainan, bisa jadi tembok pertama pertahanan, sekaligus memulai serangan pertama. Oke, aku mulai kebayang. Coba bayangkan dia berduet dengan pemain seperti Syahrian Abimanyu di tengah. Abimanyu bisa lebih bebas berkreasi ke depan karena ada tukang jagal cerdas di belakangnya. Wah, itu bisa jadi duet maut di lini tengah. Pelupesi bisa jadi solusi buat masalah transisi bertahan Persija yang sering jadi titik lemah mereka. Jadi ini bukan kemewahan, ini sebuah keharusan strategis. Aku mulai paham. Jadi ini bukan sekedar membajak pemain rival, tapi ini adalah sebuah pernyataan, sebuah langkah yang menunjukkan level ambisi baru. Betul sekali. Ini cerminan pergeseran strategi di Liga 1. Dulu, klub-klub besar kita fokusnya cari pemain bebas transfer atau yang kontraknya habis, aman dan murah. Iya, cari aman lah ya. Sekarang, kita lihat Persija berani mempertimbangkan untuk membajak target rival di tengah musim, yang artinya mereka siap keluar uang transfer. Ini menunjukkan level ambisi dan kekuatan finansial yang sudah naik kelas. Dan ini bisa mengubah peta persaingan secara fundamental ke depannya. Sangat bisa. Oke. Kebutuhannya jelas, peluangnya ada, strateginya juga keren. Kedengarannya seperti jalan tol menuju kesuksesan. Tapi Hahaha, selalu ada tapinya. nggak mungkin semudah itu kan? Pasti ada rintangan besarnya. Gimana caranya mereka bisa benar-benar bawa pulang pemain ini? Nah, disinilah realitas menampar kita. Ada 2 tembok raksasa yang harus didaki Persija. Pertama, dan ini yang paling dasar, status kontrak Pelupesi. Iya juga. Dia bukan pemain gratisan. Kontraknya di klub Belgia, Lommel SK itu masih berlaku sampai 30 Juni 2026. Artinya, Persija nggak bisa cuma negosiasi gaji sama pemainnya. Mereka harus duduk semeja dengan Lommel. Yang artinya mereka harus bayar biaya transfer. Dan itu pasti nggak murah, apalagi untuk pemain kunci. Tepat, ini langsung mengubah seluruh perhitungan finansial. Tapi masalahnya bukan cuma soal uang. Oh, ada lagi. Ini membawa kita ke tembok kedua yang mungkin lebih tinggi lagi, peran Pelupesi di klubnya. Maksudnya? Dia itu bukan pemain cadangan yang cuma duduk manis di bench. Dia adalah tulang punggung tim. Lommel SK saat ini lagi berjuang mati-matian buat promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Wow. Melepas jenderal lapangan tengahmu di momen paling krusial musim ini, itu keputusan yang, gila, hampir mustahil. Jadi, dari sisi klubnya Lommel SK, kenapa juga mereka mau melepas pemain andalannya di tengah musim? Apa untungnya buat mereka? Mereka kan lagi ngejar mimpi besar. Itulah pertanyaan seharga jutaan euro. Lommel nggak punya alasan logis untuk menjual. Kecuali Uangnya? tawarannya bener-bener nggak bisa ditolak. Ini bukan lagi soal negosiasi biasa. Persija harus datang dengan tawaran yang bisa bikin manajemen Lommel berpikir, oke, kehilangan dia menyakitkan, tapi dengan uang sebanyak ini, kita bisa beli 2 atau 3 pemain pengganti. Jadi ini permainan psikologis dan finansial tingkat tinggi. Tepat sekali. Jadi, kira-kira tawaran seperti apa yang bisa menggoyahkan klub seperti Lommel? Apa cuma sekedar tumpukan uang? Mungkin lebih kompleks dari itu.
Bisa jadi struktur tawarannya yang menarik. Misalnya, pembayaran di muka yang besar, ditambah bonus-bonus performa jika Persija juara, atau mungkin Klausul penjualan di masa depan? bisa jadi klausul persentase penjualan di masa depan. Persija harus sekreatif mungkin. Mereka harus membuat penjualan Pelupesi terlihat lebih menguntungkan bagi masa depan Lommel daripada menahannya selama 6 bulan ke depan. Ini adalah pertaruhan besar bagi kedua belah pihak berarti. Sangat besar. Manuver pembajakan atau nikung di tikungan terakhir kayak gini sering terjadi nggak sih di level Eropa? Atau ini fenomena langka? Oh, sering sekali. Ini adalah bagian dari seni bursa transfer. Kasus yang paling terkenal mungkin saat Willian yang sudah tes medis di Tottenham Hotspur, Aku ingat yang ini. yang tiba-tiba dibajak oleh Chelsea di menit-menit akhir. Atau Malcolm, yang sudah diumumkan akan terbang ke Roma, tapi pesawatnya malah mendarat di Barcelona. Gila itu. Olahraganya dipuji sebagai jenius. Kalau gagal, malunya bisa sampai 1 musim penuh. Apa yang coba dilakukan Persija ini menempatkan mereka dalam kategori permainan yang sama. Wow. Jadi kalau kita rangkum, ini situasinya jauh lebih dalam dari sekedar gosip transfer ya. Jauh lebih dalam. Kita punya Persija yang ambisius, punya uang, dan punya kebutuhan mendesak di lini tengah. Di sisi lain, ada peluang emas yang muncul karena rival mereka, Persib, kelihatannya mundur. Tapi jalan terjalnya luar biasa. Betul, harus bayar mahal dan harus bisa meyakinkan klub yang lagi ngejar promosi untuk menjual pemain andalannya. Coba bayangkan kalau ini benar-benar terjadi. Efeknya itu double. 1, tim mereka jelas jadi jauh lebih kuat secara taktis. 2, dan ini mungkin yang lebih penting bagi supporter, mereka seolah menampar rivalnya di depan umum. Pukulan psikologisnya telak banget. Telak! Ini bukan lagi sekedar transfer. Ini adalah sebuah pesan kekuatan. Ini benar-benar studi kasus yang luar biasa soal dinamika transfer modern di Indonesia. Kalau Persija pada akhirnya berhasil, ini akan jadi cetak biru baru bagi klub-klub besar lainnya. Setuju. Tapi ini juga membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk kamu renungkan. Dengan semua biaya, drama, dan usaha yang luar biasa besar untuk mewujudkan transfer ini, apakah satu pemain, sekelas Joey Pelupesi, benar-benar bisa jadi kepingin terakhir yang mengubah Persija jadi tim juara? Atau, apakah ini sebuah pertaruhan super berisiko yang justru bisa membebani keuangan dan ekspektasi tim ke depannya? Yang kalau gagal, dampaknya bisa lebih buruk dari sekedar kehilangan uang. Pertanyaan yang bikin mikir, gimana menurutmu? Apakah ini langkah brilian dari manajemen Persija, sebuah masterstroke yang akan dikenang? Atau sebuah judi besar yang nggak perlu? Kami penasaran banget sama pendapatmu, jadi jangan ragu tuliskan di kolom komentar ya. Kami tunggu. Dan tentu saja, pastikan kamu sudah subscribe ke Raka Pradita Channel, biar kita bisa terus melakukan pembahasan mendalam seperti ini bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.